Ya, selamat pagi para binusian. Welcome to our podcast. Hari ini saya dengan kawan-kawan saya dan saya ditemani dengan co-host saya Billy Wijaya. Kita hari ini akan membicarakan tentang salah satu BGA attributes yang sangat penting untuk kita semua. Bukan cuma binusian doang yang penting, karena menurut saya sendiri sih BGA attributes ini bakal dipakai terus dalam kehidupan sehari-hari. Karena BG attributes sudah banyak, hari ini kita cukup ngomongin satu aja yang nggak kalah penting, yaitu critical and creative thinking. Untuk banner di belakangnya, mohon jangan diperhatikan, sebab mungkin ada kesalahan teknis sedikit. Oke, sekarang saya akan tanya nih kepada, kok formal banget ya? Lu gua dah ya, biar kita akrab dikit nggak apa-apa. Ya. Ya, halo Let's Willy. go. Ya, halo. Oke, lu dulu deh, nggak apa-apa nih. Jadi menurut lu, ketika lu dengar yang namanya critical and creative thinking, apa sih yang muncul dalam pikiran lu? Yang muncul di pikiran gue sih mikir secara sangat teliti ya, mikir secara kreatif. Ya ada Hmm, namanya ya, critical and creative thinking ya. betul sekali. Terus kayak, oke, menurut tuh definisinya apa sih? Kan masing-masing orang punya Definisinya ya, definisi yang beda-beda gitu loh. Kayak, gue mau nanya aja, pandangan lu terhadap 3 kata ini apa sebenarnya? pandangannya gue itu, ya ini memang satu hal yang penting sih menurut gue ya, di kehidupan sehari-hari kita ya. Pas gue dengar critical and creative thinking itu, gue mikirnya itu kayak, ini itu suatu hal yang kita makan setiap hari, mungkin tanpa kita sadar ya. Oh iya, betul dong. Soalnya kan kita kan generasi yang akan melanjutkan generasi selanjutnya. Jadi kalau misalkan kita generasi tapi nggak bisa lebih kritis, kok agak sayang ya. Soalnya kan Iya. korbannya juga ke generasi abis kita dong. Oke. Nah, gue mau nanya lagi nih sebelum kita pindah. Wahai co-host tercinta, apakah Anda pernah mungkin langsung atau kayak secara nggak langsung gitu loh, melakukan yang namanya critical atau creative thinking? Mungkin dalam kelas kayak atau kayak lu apply dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Pernah nggak? Harusnya pernah sih. Oh iya, yang seperti gue bilang tadi sebelumnya ya, sebenarnya tuh kita mungkin secara tidak sadar itu ngelakuin kayak gitu ya. Contohnya tuh kayak ketika pas kelas kayak gitu ya, Iya pas iya. guru lagi ngajar atau lagi kerja kelompok kayak gitu ya. Kebanyakan kali itu lu punya ide kayak gitu secara tiba-tiba, karena secara teliti lu ngelihat poin-poin lain kayak gitu, kayak contoh opini temen lu yang lain atau, apa yang dikatain sama guru. Terus akhirnya tuh kalian berpikir kayak, "Oh iya ya, nanti kita bisa kayak gini," kayak gitu. Oh, iya iya iya. Jadi basically kayak jadi bisa dibilang dong ya kalau misalkan BGA attributes ini saling berkonek gitu loh. Soalnya tadi dari contoh yang lu sebut itu connect yang kolaborasi. Soalnya kayak menurut gue juga Mmm, pernah loh kayak apalagi pas kerja kelompok itu secara nggak sengaja gue mengaplikasikan atribut yang namanya critical and creative thinking, terutama kayak kalau misalkan tahun lalu tuh kita kan dapat mata kuliah itu kan ya AR sama WR kan ya, WAR kan ya, itu kan iya ya, kalau misalkan kita nggak kritis mikirnya kita kan bisa salah info dan akibatnya ya nilainya tidak sesuai dengan jebol. ekspektasi. Ya iya 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 nilainya jebol gitu. Jadi kayak terus juga selain kritis, kita juga kreatif. Kan kreatif kalau definisi gue sendiri ya, kreatif itu berarti Mmm, bebas. Tapi kalau lu bebas, kayak terlalu bebas, nggak ada batasan, itu kayak namanya bukan bebas lagi deh. Itu udah kayak, pokoknya nggak tahu tapi kelewat parah lah, bukan bebas lah pokoknya. Jadi bebas, lu batasin dengan sesuatu yang namanya kritis. Kritis ini membantu buat lu ngedifferentiate lah apa mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi meskipun lu nemu info ini belum tentu dong itu info yang benar, belum tentu itu info yang lu cari. Makanya iya kita harus iya. berpikir kritis dan berpikir 2 kali. Itu definisi dari gua. Oke, gara-gara lu tadi korban pertama kan ya, gue biarin lah, gue kasih lu hak untuk milih korban ketiga ya. Harusnya kata tadi gue ngomong ya, lu pilih lah korban ketiga. Silakan, silakan, silakan. Ya oke, kita move on ke mungkin Ana kali.
Wah, Anastasia ya. Ana, ayo Ana. Wah, Halo Ana. olah. Benar. Oke. Iya, Ini jadi itu Ngobrol, kita bawa santai aja, nggak apa-apa. iya, nggak apa-apa. Ya ngobrol-ngobrol Oke. bentar. Menurut lu, ya pertanyaan sama lah ya. Menurut lu critical dan creative thinking itu apa sebenarnya? Definisi lu, pandangan lu, pendapat lu, sama pengalaman pribadi. Ayo, gerak, cepat. Kalau kreatif itu ya tergantung pemikiran-pemikiran sendiri gitu sih ya. Kayak kreativitas yang tadi dibilang itu juga kebebasan itu juga tergantung dengan sendiri-sendiri. Itu juga bisa diaplikasikan ke critical thinking karena kayak dalam keadaan yang kritis itu kita bisa memunculkan ide kreativitas itu menurut saya. Wah, bijaksana sekali. Ya enggak. Wah. Oh iya dong. Iya. Anak-anak binusian emang harus bijaksana. Iya. Iya, apalagi karena kita anak DKV, seharusnya memang kita ini udah termasuk kehidupan kita sehari-hari seharusnya ya. Iya. Ketika lu mau gambar anatomi tapi pikiran lu nggak kritis dan kayak, wah tangannya kepanjangan satu, Iya. kenapa jadinya kayak gini? Iya, lagi-lagi kita nggak bisa. Jadi penyek. Apa Lagi-lagi itu anatomi? Kita nggak bisa cuma mikir secara kreatif doang tanpa ada pemikiran kritisnya ya kayak gitu ya. Yes. Ntar kita digebuk sama Kak Nina nih kayaknya. Iya. Oke. Nah, pengalaman pribadi. Pernah nggak lu nge-aplikasi ini dalam hidupan sehari-hari? Pasti pernah lah, ngapain gue tanya lagi? Ya kok itu apa pengalamannya? Tentu banget. Apalagi kalau misalnya kayak kerkol tuh nggak ada yang inisiatif. Habis itu udah dengan hari H nggak ada PPT-nya. Wah, udah. Itu kayaknya juga masalah time management kayaknya itu. Gue mintanya pengalaman pribadi. Gue nggak minta lu jelasin kiamat. Bukan. Ini pengalaman pribadi banget gitu ya. Ini menusuk sekali ya. Iya. Jadi tuh cara menyelesaikan masalahnya itu gimana ya? Menggunakan creative thinking kayak gitu ya. Bagaimana? Itu ya gimana? Ngebuat awalnya ngebuat di Canva, habis itu kayak ya masukin semuanya yang menurut aku bagus aja gitu. Menurut gue bagus aja, masukin itu di situ. Iya, critical thinking-nya mana ya? mungkin di sisi mikirin kayak oke, ini walaupun gak ada yang kerja kayak gitu, cuman gue doang tuh mungkin gue harus kayak gini, inisiatif sendiri kayak gitu ya. Jadi tuh berpikir secara kritis kayak gitu ya. Itu mungkin ya, menurut gue kayak termasuk juga. Soalnya kan kayak ya gitulah ya. Kalau nggak ada yang kerja, masa nilai gue jeblok gara-gara orang lain gitu loh. Nah, bagus. Memang kadang kita harus bersabar kayak gitu ya di situasi kayak gini. Wah, hidup emang nggak pernah adil. Memang. Udah, lanjut aja. Ana silakan pilih korban keempat. Iya. Menurut David. Ayo menurut David. David, let's go. Iya. Oke. Biasa pertanyaannya sama. Share us your thoughts. Jadi, menurut saya, definisi creative thinking itu adalah kita harus mempunyai pemikiran yang terbuka. Kita kalau melihat suatu masalah, pasti solusinya itu ada banyak, tapi pemikiran kita harus terbuka. Dan kayaknya juga apa sih namanya? Kan tadi lu bilang kan solusinya banyak kan. Itu kreatif. Tapi nggak semua solusi benar. Di situ pemikiran kritis yang muncul. Nah, gitu. Iya. Bersikap kritis. Karena kalau terlalu bebas, nanti malah hancur. Wah, tepat sekali, iya. Lagi-lagi dengan anatomi ya. Jangan begitu dong. Nanti kepalanya malah kegedean. Aduh, inget banget. Please PTSD. Wait, kelasnya baru hari ini. Please stop. Kita kelas ya ini nggak apa-apa. Kita memang harus berefleksi ya kadang-kadang ya. Iya.
Kan kita Iya, sharing. Ini namanya bonding Iya. time. iya biar bisa kita semua bisa bertumbuh kayak gitu ya sebagai orang. Sebagai Dan artis juga kan juga ya, sebagai ada rasa senasib, jadi kita berempati. Saya bisa merasakan rasa sakitmu, Ana. Tenang saja. Nah, sekarang kalau personal experience itu gimana ya, David? Kalau personal experience pernah biasanya di tugas-tugas yang computer graphic itu tuh. Hmm. Yang biasanya Kongraf, saya mendengar kongraf. tugas-tugasnya dikerjain yang 6 jam, tapi ternyata kalau dicari bisa 15 menit kelar. Sedih Iya. rasanya. Seperti yang pernah dibilangkan sama dosen kita ya, ngelihat tutorial tuh cuman kayak mungkin 15 menit, 10 menit ya, tapi kerjanya itu bisa berjam-jam, kayak gitu ya. Iya, benar sekali. Karena di situ ada aspek kreatifnya juga, bukan cuman kayak ngikutin tutorial doang, kayak gitu ya. Satu ngikutin tutorial itu aspek critical thinking-nya. Kita harus mikir bagaimana kayak gitu ya. Terus kita ikutin tutorialnya secara teliti. Tapi bagian kreatifnya itu kita nggak bisa langsung copy paste aja kayak gitu ke modelnya kita atau 3D modelnya kita ya. Kita harus mikir Aduh. yang paling bagus buat 3D model kita tuh bagaimana ya, kayak gitu. Tapi imagine loh, kalau lu bisa kayak Ctrl C, Ctrl V skill orang lain. Kalau kayak gitu ngapain kita di DKV? Enggak, kalau gitu ngapain kita kuliah? Ya ngapain kita kuliah kayak gitu mah. Memang nggak di dunia ini nggak ada yang gratis ya. Dunia ini nggak ada yang gratis. Saya berharap kayak, kadang pernah nggak sih kayak akibat dari apa ya? Kadang tuh kayak gue merasa akibat dari gara-gara gue nggak critical thinking atau kayak gara-gara gue nggak kreatif itu kayak masalah muncul dan gue berharap banget gue bisa Ctrl Z. Oh iya, kadang gue rasa tuh kurang ya gitu control Z-nya Iya, di kenapa ada Ctrl Z? Aduh, ya Lord. Iya, ini makanya pentingnya itu buat Excel save file, backup save ya. Anyway, ya terakhir kita ada Ren. Welcome, bro. Weh. Halo. Ya, biasa pertanyaannya sama. Jadi menurut saya itu creative thinking itu cara berpikir dengan out of the box ya, bikin ide-ide yang baru yang bisa berguna. Wah, mantap. Yo. Out of the box. Out of the box. Perkataan yang indah ya. Nah, Memang out of the box itu kita sering dengar ya dibilang banyak orang ya, tapi memang sebenarnya itu kalau kita pikirin lebih lagi itu gimana ya? Kayak lucu nggak sih kayak orang ngomongnya mikir out of the box, tapi sebenarnya kayak kita masih dalam kotak. iya, Mikir ya. sebenarnya itu masih dalam pikiran kita sendiri ya. Tapi ya memang benar-benar ya. Critical sama creative thinking itu mikirnya tuh out of the box. Tanpa critical thinking-nya, kita nggak bakal bisa mikir out of the box kayak gitu ya. Tanpa kita sadar kita ada di dalam box itu, kita nggak bakal bisa lebih kreatif. Mungkin kayaknya critical thinking-nya itu datang di mana kayak datang bersama kesadaran kita kalau kita kayak ide kita yang kreatif belum tentu kreatif gitu loh, kayak masih bisa diperbesar gitu loh, diperluas lah istilahnya. Iya. Di level up. Itu gimana bagian critical thinking-nya itu penting level banget. up. Yes. Anyway, Ran, lanjut dong dengan pengalaman pribadi, kita semua kepo nih. Kalau buat hal pribadinya aku sih butuh setiap hari beneran. Aku itu orangnya itu time management skill-nya itu jelek banget. Suka prokrastinasi di mana-mana aja. Ya, jadi setiap hari itu butuh pakai. Ya, misalnya kayak tugas yang sketching bikin anatomi apapun gitu, anatomi lagi jadinya. Ya kan, baru selesai sketch, aduh udah hampir deadline. Jadi fokus apaan dulu ya, kreatif, bikin shortcut, Benar-benar ya. Ini kreatif sama critical thinking itu memang paling berguna buat kita ya, yang sering SKS. Wah, nggak, tapi itu Iya. kayak contoh yang buruk. Imagine pas SKS tiba-tiba critical thinking kita langsung on buttonnya gitu loh. Oke, cari cara paling cepat, efisien ngerjain ini. My God, itu kayak maluin banget karena kayak masa harus SKS dulu gitu baru bisa diaktifkan gitu loh. Nggak salah sih, tapi memang kadang itu
cara kita berpikir itu aneh ya. Memang kadang itu kita harus di situasi yang benar-benar kayak dire kayak gitu ya, yang benar-benar bikin kita panik, baru otak kita kayak bisa jalan kayak gitu ya. Iya, iya. Ada beberapa orang juga yang memang aktifnya tuh memang kayak malam-malam kayak gitu, kayak gua ya. Gue itu paling Yes. paling bisanya tuh mikirnya tuh malam-malam gitu, nggak tahu kenapa. Aduh, gue juga, Bener-bener. iya. Gue juga kadang tuh ya kalau misalkan kayak lu ngasih gue tugas tuh ya, terus deadline-nya seminggu gitu. Percaya sama gue bakal kerjain H-1 dah. Karena kenapa kayak pressure-nya itu kayak dorong gue buat kayak tiba-tiba buat Kasih kayak motivasi gitu ya. iya ada motivasi terus kayak langsung wah anjing, tiba-tiba gue langsung kayak kreatif, langsung critical gitu loh, critical thinking gitu, tiba-tiba kayak Iya. gue merasa banyak ide gitu. Terus tapi kayak jelas gue pakai pikiran kritis gitu. Jadi kayak pemikiran kritisnya itu gue pakai buat ngatur jadwal. Jadi kayak gue kasih deadline gitu, 5 menit ngerjain tangan, 5 menit ngerjain kaki gitu misalkan. Iya, bagi waktu kayak gitu jadinya. Iya. Kalau kita ada waktu seminggu, kita gimana ya, menurut gue tuh terlalu luas gitu waktunya ya buat mikir kayak gitu. Waktu Kayak pembagian seminggu. waktunya kayak terlalu general kayak gitu ya. Waktu seminggu 6 hari main Genshin, 1 hari sisanya baru kerjain. Ya, ini jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Sebaiknya memang semua tugas dikerjain sebisa mungkin. Iya. Jangan semua taruhnya itu di H-1. Stres. Percaya kita, stres. Ini buat nanti kalau misalkan younger audience ya, kalau ada yang nonton, percayalah kepada kami, kakak-kakakmu yang tercinta. Jangan pernah SKS kecuali emang mepet. Iya, jangan. Aduh, gue inget tuh 3 hari, 4 hari kayak gitu, stres banget gue. Gue inget banget loh, Aduh. Willy sampai kayak Willy di grup chat tuh kayak my god kok lu lesu banget gitu. Gue ngeliat mukanya di Zoom kayak pengen mati tau gak. Gue kasihan sendiri Stres. padahal gue gak ngalamin. Nyawa bentar lagi mau melayang itu. Udah mulai. Dan juga jangan mengonsumsi drugs ya. Jangan. Kok kayaknya gue merasa kita off topic ya bentar lagi. Agak sih, ini kayaknya kayak mulai melenceng ini kayaknya ya. Jadi kita back on topic dulu ya. Tapi bisa juga loh. Drugs lu kaitkan dengan critical dan creative thinking. Kayak menurut gue bisa loh. Karena kayak sure lu pengen merasakan kreativitas, tapi kayak bukan berarti lu harus nge-consume drugs. Karena kalau lu nge-consume drugs, itu kan kayak udah dibuktikan kalau nggak salah menurut penelitian itu, gue pernah baca artikelnya, ketika lu ngedrugs, itu lu sensesnya itu kayak numb gitu loh. Kayak numb bahasa Indonesianya apa? Saya lupa, sebentar. Tumpul. Nama itu intinya tuh ya nggak ada rasa kayak gitu ya. Iya, kayak mati kayak alias. apa ya? Ya pokoknya lu bisa aja kehilangan critical thinking, padahal itu penting loh. Karena seperti tadi gue bilang kan kita generasi selanjutnya. Dan apabila kita nggak bisa kayak, ya kalau kita gagal kan ya dosa itu sebenarnya. Ya. Soalnya kan kita ngebuang orang tua kita, dibuang-buang sia-sia kayak gitu ya. Iya, dan kayak membantu loh kalau critical thinking itu, apalagi dalam kelompok kayak gue sebagai anak DKV yang berharap nggak baik kerja kelompok, tapi ternyata wah realitas mengatakan tidak, kerja kelompoknya baik banget. Wah asli gitu kayak anak kayak aduh itu tuh gue kayak Iya, gue juga mikirnya tuh DKV itu bakal lebih ke kebanyakan tuh tugas individu ya. Masih banyak sih tugas individunya, tapi gue nggak nyangka bakal ditumpukin tugas kelompok juga gitu. Tapi seru loh kalau misalkan kayak pertama, kalau misalkan di sekolah kan kayak kita sekelompok sama teman-teman dan juga belum tentu teman yang kayak gimana ya, interestnya sama gitu loh. Dan ketika gue diskusi sama anak-anak yang emang genuinely suka sama art, itu seru diskusinya. Dan itu kayak benar-benar mengasah kemampuan critical thinking gue gitu loh. Iya, itu juga bisa membantu kayak gitu, membantu critical sama creative thinking. Soalnya tuh kalau ketemu orang yang sama kayak pandangan hidupnya itu sama gitu sama lo, bisa connect, jadi tuh bisa share ide mereka lebih gampang kayak gitu ya. Iya, ini nih kalian ini pasti pernah kan merasakan sengsaranya pas Eastern Art Review atau Western Art Review, form konten konteks. Iya. Aduh itu kayak David itu capek nggak sih nyari form konten konteks gitu? Wah,
Itu kayak soalnya jawabannya banyak, tapi nggak tahu yang bener di mana kan. Nah, Cari iya. referensinya juga susah kan. Iya itu, aduh, itu udah butuh pemikiran yang kreatif sama kritis. Kalau enggak, ya Hmm. nilainya jebol lah kayak nilai gua tuh. Aduh, masih ingin Waduh. menangis. Udah. Jangan Iya, lihat ke iya, belakang ya. jangan. Kita maju ke depan aja. Jangan depresi. Iya. Iya, kita Tadi kan, hanya bisa ngerefleksi. tadi kan udah disinggung kan. Kita tadi disinggung apa tuh? Drawing, terus komgraf, terus Komgraf. IRWA, Itu. Ya, IRWA. WA. Apalagi nih, kita ada DKV review sini. Wah, aduh itu udah kerja kelompok, terus kayak, my God, analisa lagi. Ya, jadi kita ada singgung banyak topik ya, tapi sebenarnya tuh critical sama creative thinking itu nggak cuman TKV doang kayak gitu. Ini bisa di-apply di mana aja ya. Dan memang quality yang penting dipunya untuk ya banyak orang lah. Benar sekali. Dan kayaknya juga gimana ya? Menurut kalian Indonesia itu kayak kurang kritis gitu nggak sih? Kreatif iya ada, tapi kayak kritisnya kurang loh menurut gua. Soalnya kan banyak aja tuh yang masih gampang ketipu sama hoax. Itu kayak tipe-tipe news atau headline gitu yang emang ya. Ya, memang menurut gue tuh ya kebanyakan kayak gitu itu karena cuma kurang critical thinking juga ya. Mereka Dan mikir tuh mereka bisa kayak bikin kayak uang cepet, wah kayak gini. Tapi akhirnya ya korupsi, ketangkep, ya begitu dah. jadi Tapi menurut kayak gue sih korupsi masih kurang ya tapi itu topik lain ya. enggak, Itu topik lain. tapi benar sih, Bi. Soalnya in the end pengalaman kita, semua kesalahan kita itu kayak hasil evaluasi akibat dari ketika kita nggak critical dan creative thinking. Itu aja. Iya. Itu kan kayak akibatnya. Udah, jadi itu kayak ibarat lu ketipu sama headline yang biasanya di-share sama ibu-ibu. Ya, begitulah. Kadang emang susah untuk berpikir kritis, tapi gue jamin itu kayak salah satu skill yang paling penting. Apa lu mau nyari kerja, lu mau kuliah kayak mau belajar kayak mau ngajar kayak, wah itu lu harus kreatif dan lu harus critical thinking. Itu kayak penting. Iya. Udahan ya? Kita udah ngomong banyak loh. Ya kayaknya kita udah cukup mengenai semua topik ya ini yang kita mau bahas ya. Topiknya cuma satu, gimana sih Willy? Ya, tapi kan ini sampai kemana-mana ini ya. Habis kan seru gitu loh ngomong. Seru Podcast ya. kan harus seru gitu. Iya, jadi ya terima kasih ya semua ya telah mendengar podcast kita ya. Mohon maaf bila mungkin kita ada salah kata. Ya gimana ya, rasanya natural aja kayak gitu. Kan podcast juga live ya. Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan kita semua. Kita izin cabut dulu ya, banyak tugas. Iya. Bye guys. Dah.